Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon bertipe karang atau daun, yaitu Lilip beserta evolusinya. Pokemon bertipe karang atau serangga yaitu Enorit beserta evolusinya. Dan ada Pokemon bertipe normal yaitu Castform dan Kecleon. Sedikit informasi buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainer_pokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe hantu, Pokemon bertipe daun atau terbang, Pokemon bertipe telepati, dan Pokemon bertipe kegelapan. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Sapet. Sapet ini merupakan Pokemon bertipe hantu. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon boneka. Dalam Pokédex, Sapet ini berada di nomor urut 353. Sapet ini memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 2,3 kg. Sapet memiliki kemampuan serba tahu. Pokemon dapat mengetahui barang-barang milik Pokemon lawan ketika memasuki pertarungan. Sapet juga memiliki kemampuan insomnia. Pokemon menderita insomnia dan tidak bisa tertidur. Pokemon ini memakan emosi negatif seperti rasa dengki, cemburu, dan dendam, sehingga beberapa orang senang atas kehadirannya. Ada pepatah kuno yang berkata, jangan tinggal di rumah yang ditinggali Sapet di saat senja. Sapet sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe hantu dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 1, kecepatannya bernilai 3. Sapet ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Bainet. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Bainet. Bainet ini merupakan Pokemon bertipe hantu. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon boneka kain. Bainet ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Sapet. Dalam Pokédex, Bainet ini berada di nomor urut 354. Bainet memiliki tinggi 1,1 meter dan berat 12,5 kg. Bainet memiliki kemampuan serba tahu. Pokemon dapat mengetahui barang-barang milik Pokemon lawan ketika memasuki pertarungan. Bainet juga memiliki kemampuan insomnia. Pokemon menderita insomnia dan tidak bisa tertidur. Pokemon ini adalah boneka mainan yang dibuang dan dirasuki roh-roh. Ia selalu mencari orang yang membuangnya untuk membalas dendam. Jika merasa diabaikan, Pokemon ini akan menjadi hidup. Ada yang berkata bahwa Pokemon ini akan kembali menjadi boneka jika diperlakukan dengan baik. Bainet sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe hantu dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 4. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe hantu juga nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Duskull. Duskull ini merupakan Pokemon bertipe hantu. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon penjemput maut. Dalam Pokédex, Duskull ini berada di nomor urut 355. Duskull memiliki tinggi 0,8 meter dan berat 15,0 kg. Duskull ini memiliki kemampuan mengambang. Dengan mengambang di udara, Pokemon menerima kekebalan penuh untuk semua jurus tipe tanah. Dikatakan bahwa Duskull ini membawa pergi anak-anak yang tidak mematuhi peringatan orang tuanya pada tengah malam entah kemana. Duskull membuat tubuhnya transparan dan mendekati mangsa dengan diam-diam.
Pokemon ini memiliki kemampuan untuk menembus dinding tebal. Duskull sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe hantu dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit poinnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 2. Duskull ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Dusclops. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Dusclops. Dusclops ini merupakan Pokemon bertipe hantu. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon pemanggil maut. Dusclops ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Duskull. Dalam Pokédex, Dusclops ini berada di nomor urut 356. Dusclops memiliki tinggi 1,6 meter dan berat 30,6 kg. Dusclops memiliki kemampuan tekanan, meningkatkan penggunaan PP Pokemon lawan dengan memberi tekanan terhadapnya. Tubuh Dusclops kosong, tak berisi. Ketika Pokemon ini membuka mulutnya, maka semuanya akan terhisap masuk bagaikan diserap oleh lubang hitam. Saat menemukan arwah gentayangan, Dusclops menyerap arwah tersebut ke dalam tubuhnya yang kosong melompong. Masih menjadi misteri atas apa yang terjadi setelah arwah tersebut dihisap. Dusclops sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe hantu dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit poinnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 8, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 8, kecepatannya bernilai 2. Dusclops ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Dusknoir. Yang ketiga ada Pokemon yang bernama Dusknoir. Dusknoir ini merupakan Pokemon bertipe hantu. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon pencengkram. Dusknoir ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Dusclops. Dalam Pokédex, Dusknoir ini berada di nomor urut 477. Dusknoir ini memiliki tinggi 2,2 meter dan berat 106,6 kg. Dusknoir memiliki kemampuan tekanan, meningkatkan penggunaan PP Pokemon lawan dengan memberi tekanan terhadapnya. Tidak diketahui apakah Dusknoir ini dapat berpikir sendiri atau tidak. Pokemon ini membawa pergi manusia dan Pokemon, mematuhi sinyal dari dunia kematian. Dusknoir menelan sekaligus lawan yang diincarnya menggunakan mulut di perutnya. Pokemon ini hanya memakan nyawa dan pergi setelah memuntahkan tubuh lawan yang ditelannya. Dusknoir sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe hantu dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit poinnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 8, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 8, kecepatannya bernilai 3. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe daun dan terbang nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Tropius. Tropius ini merupakan Pokemon bertipe daun dan terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon buah-buahan. Dalam Pokédex, Tropius ini berada di nomor urut 357. Tropius memiliki tinggi 2,0 meter dan berat 100,0 kg. Tropius memiliki kemampuan klorofil, meningkatkan statistik speed Pokemon pada waktu matahari bersinar terik. Tropius juga memiliki kemampuan tenaga surya, meningkatkan statistik special attack di bawah sinar matahari yang terik, tetapi mengurangi hit point setiap giliran. Tandan buah yang tumbuh di sekitar leher Tropius yang tinggal di Alola sangat manis dibandingkan dengan yang tinggal di daerah lain. Kumpulan buah-buahan yang lezat tumbuh di sekitar leher Pokemon ini. Di daerah-daerah bersuhu hangat, banyak peternakan yang memelihara Tropius. Tropius sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, racun, terbang, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit poinnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Tropius ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe telepati nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Chingling. Chingling ini merupakan Pokemon bertipe telepati.
Pokemon ini termasuk kategori Pokemon lonceng. Dalam Pokédex, Cingling ini berada di nomor urut 433. Cingling memiliki tinggi 0,2 meter dan berat 0,6 kg. Cingling memiliki kemampuan mengambang. Dengan mengambang di udara, Pokemon menerima kekebalan penuh untuk semua jurus tipe tanah. Setiap kali melompat, ia membuat suara berdering. Pokemon ini memekakkan telinga musuh-musuhnya dengan memancarkan teriakan berfrekuensi tinggi. Pokemon ini memiliki sebuah bola di dalam mulutnya yang mengeluarkan suara bel ketika ia melompat ke sana ke sini. Cingling sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe serangga, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 3. Cingling ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Chimecho. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Chimecho. Chimecho ini merupakan Pokemon bertipe telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon lonceng angin. Chimecho ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Cingling. Dalam Pokédex, Chimecho ini berada di nomor urut 358. Chimecho memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 1,0 kg. Chimecho memiliki kemampuan mengambang. Dengan mengambang di udara, Pokemon menerima kekebalan penuh untuk semua jurus tipe tanah. Chimecho membuat teriakannya bergema di dalam tubuhnya yang berongga. Ketika Pokemon ini marah, teriakannya menghasilkan gelombang ultrasonik yang memiliki kekuatan untuk melemparkan musuh-musuhnya. Jika ada angin kencang, Chimecho yang bergantung di dahan pohon atau di pinggir atau sebuah bangunan menggunakan penghisap di kepalanya akan bersuara. Pokemon ini mengambil buah beri menggunakan ekornya yang panjang lalu memakannya. Chimecho sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe serangga, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 4. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe kegelapan nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Absol. Absol ini merupakan Pokemon bertipe kegelapan. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon malapetaka. Dalam Pokédex, Absol ini berada di nomor urut 359. Absol memiliki tinggi 1,2 meter dan berat 47,0 kg. Absol memiliki kemampuan tekanan meningkatkan penggunaan PP Pokemon lawan dengan memberi tekanan terhadapnya. Absol juga memiliki kemampuan super untung. Pokemon menjadi sangat beruntung sehingga rasio mengeluarkan jurus pukulan kritis menjadi meningkat. Satu-satunya hal yang tidak beruntung tentang Absol adalah penampilannya. Ia melindungi ladang dan memperingatkan orang-orang dari bencana. Jadi orang seharusnya bersyukur atas kehadirannya. Orang-orang tua yang mengenalnya sebagai Pokemon pertanda bencana dan banyak yang tidak menyukainya. Tetapi banyak juga yang tertarik pada kemampuannya untuk memprediksi bencana. Absol sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung, serangga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 7, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 4. Absol ini tidak memiliki bentuk evolusi. Nah, itulah tadi Pokemon bertipe hantu, Pokemon bertipe daun atau terbang, Pokemon bertipe telepati, dan Pokemon bertipe kegelapan. Pokemon manakah yang menjadi pilihan kalian? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainer_pokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya.
Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.